Halo teman-teman, perkenalkan nama lengkap saya Yosefina Uwameme, mahasiswa program pendidikan IPA semester 2 STKIP Citra Bakti Ngada. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor pendidikan kepanduan. Yang pertama kita lihat tentang dasar kepramukaan. Pendidikan kepramukaan adalah proses pembentukan kepribadian, kecakapan hidup, dan akhlak mulia pramuka melalui penghayatan dan pengamalan nilai-nilai kepramukaan. Dasar hukum kepramukaan yang pertama, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Kedua, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2010 tentang Gerakan Pramuka. Yang ketiga, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Yang berikut Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang pembentukan dan organisasi Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah. Yang berikut Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang kedudukan, tugas, fungsi susunan organisasi, dan tata kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah. Yang berikut Keputusan Presiden. Keputusan Presiden Nomor 84 Tahun 2009 mengenai pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu. Yang berikut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2008 tentang pembinaan kesiswaan. Yang berikut Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2013 tentang kerangka dasar dan struktur kurikulum sekolah dasar SDMI Nomor 16 Tahun 2013 tentang kerangka dasar dan struktur kurikulum sekolah menengah pertama Nomor 69 Tahun 2013 tentang kerangka dasar dan struktur kurikulum sekolah menengah atas dan Nomor 70 Tahun 2013 tentang kerangka dasar dan struktur kurikulum sekolah menengah kejuruan. Yang berikut Keputusan Kuartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 231 Tahun 2007 tentang petunjuk penyelenggaraan gugus depan pramuka dan Keputusan Kuartir Nasional Gerakan Pramuka Nomor 56 Tahun 1982 tentang petunjuk penyelenggaraan Karang Pamitran. Oke, kita langsung saja yang kedua tentang tujuan pendidikan kepramukaan. Keputusan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1971 tanggal 22 Maret 1971 tentang perancangan anggaran dasar kepramukaan. Gerakan Pramuka bertujuan untuk mendidik anak-anak dan pemuda-pemuda Indonesia dengan prinsip-prinsip sebagai berikut. Yang pertama, dasar metodik pendidikan kepanduan yang pelaksanaannya disesuaikan dengan keadaan, kepentingan, dan perkembangan bangsa dan masyarakat Indonesia. Yang kedua, prinsip pramuka yang kedua diharapkan pramuka menjadi manusia berkepribadian dan berwatak luhur. Jadi dapat disimpulkan gerakan pramuka
dengan proses pendidikan kepramukaan bertujuan untuk mempersembahkan warga negara Indonesia yang berpancasila, berwatak luhur, cerdas, terampil, kuat, sehat, dan mampu menyelenggarakan pembangunan di masyarakat. Yang ketiga, pendidikan kepanduan. Pendidikan kepramukaan adalah proses pembentukan kepribadian, kecakapan hidup, dan akhlak mulia pramuka melalui penghayatan dan pengamalan nilai-nilai kepramukaan. Itu saja yang bisa saya jelaskan. Terima kasih. Jadi baik, saya akan melanjutkan pembahasan yang berikutnya, peserta didik gerakan kepanduan. Yang pertama, pramuka siaga. Anggota pramuka siaga yaitu anak SD umumnya diikuti oleh anak berusia 7-10 tahun. Gabungan dari 5-10 orang disebut barung, 2-4 barung disebut perindukan. Dan latar belakang pramuka siaga yaitu di mana perjuangan bangsa di dalam menyiagakan diri yang tergabung dalam organisasi Budi Utomo. Yang kedua, pramuka penggalang. Umumnya diikuti oleh siswa SMP antara umur 11-15 tahun. Dan latar belakang pramuka penggalang yaitu masa di mana menggalang suara rakyat, yaitu pada tanggal 28 Oktober dengan adanya Sumpah Pemuda. Anggota yang tergabung dalam pramuka penggalang yaitu 5-10 orang disebut regu dan 2-4 regu disebut pasukan. Yang ketiga, pramuka penegak. Umumnya diikuti oleh siswa SMA atau SMK dan juga antara umur 16-20 tahun. Latar belakang pramuka penegak yaitu di mana masyarakat Indonesia pada zaman dahulu menegakkan proklamasi kemerdekaan. Dan anggota yang tergabung dalam pramuka penegak meliputi 5-10 orang disebut sangga, 2-4 sangga disebut ambalan. Yang keempat, pramuka pandega. Pandega ini umumnya diikuti oleh mahasiswa antara umur 21-25 tahun. Gabungan anggota pandega tidak terhitung jumlahnya dan disebut reka. 2-4 reka disebut racana. Faktor yang berikutnya yaitu lingkungan pendidikan. Lingkungan kependidikan kepanduan yaitu lingkungan alam terbuka. Kepanduan umumnya dilaksanakan di alam terbuka. Manfaat bagi pembina dalam kegiatan ini yaitu dapat menyajikan kegiatan menantang sesuai dengan kebutuhan peserta didik. Yang kedua, terciptanya kegiatan yang edukatif, kreatif, dan rekreatif. Manfaat bagi peserta didik dalam kegiatan ini yang pertama, meningkatkan kesadaran bahwa sebagai individu kita masih membutuhkan bantuan orang lain. Yang kedua, terlatihnya untuk cepat dan tepat dalam mengatasi masalah. Yang berikutnya, sadar bahwa diperlukan belajar terus, kreatif, dan inovatif. Yang terakhir yaitu bahan-bahan pendidikan kepanduan. Umumnya bahan-bahan pendidikan kepanduan untuk semua tingkatan adalah sama. Yang saya mau jelaskan di sini salah satunya yaitu pramuka siaga. Bahan-bahan perlengkapan atau pendidikan kepramukaan siaga yang pertama yaitu seragam pramuka lengkap dengan atasan berupa celana kulot berwarna coklat tua. Yang kedua, hasduk atau tangan leher. Yang ketiga, topi pet. Yang keempat, tanda tutup kepala. Yang kelima, lambang WOS atau lambang kepanduan dunia. Yang keenam yaitu lambang tunas kelapa. Yang ketujuh yaitu lambang daerah, provinsi, dan kota. Yang ke-8 yaitu tanda SKU atau tanda syarat kecakapan umum. Yang berikutnya yaitu tanda jabatan. Yang berikutnya yaitu tanda barung disimbolkan dengan warna. Yang membedakan bahan-bahan pendidikan kepanduan antara pramuka siaga, penggalang, dan pandega yaitu terdapat pada tanda regu. Di pramuka siaga
tandanya disimbolkan dengan warna, sedangkan di Pramuka Penggalang tanda kepanduan atau tanda regunya disimbolkan dengan flora maupun fauna. Terima kasih. Dari pembahasan ini saya minta maaf mungkin ada kesalahan kata dan penuturan. Sekian dan terima kasih.